Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya Kang Henry di Petani Magma. Bagaimana kabarnya sobat semua hari ini? Semoga semakin sehat, semakin semangat dalam kalian berbudidaya ikan lele. Oke, balik lagi. Kita akan mengupas kembali tentang ilmu budidaya ikan lele. Dan kali ini kita akan bahas ciri-ciri air kolam lele yang bagus dan sehat untuk kesuksesan budidaya ikan lele kalian ya. Di sini saya akan kupas videonya tentu saja setelah yang satu ini. Oke Sobat Magma, mungkin kalian meremehkan dalam kalian melihat ciri-ciri kualitas air kolam yang bagus ya ketika kalian ingin budidaya ikan lele. Dan ini salah satu faktor terpenting ya ketika kalian ingin sukses budidaya ikan lele. Jadi faktor kualitas air itu sangat menentukan. Makanya kalian harus bisa membedakan mana air kolam yang bagus dan sehat untuk kalian budidaya ikan lele ya. Langsung saja untuk ciri-ciri air kolam lele yang bagus dan sehat ya. Itu yang pertama, air harus keruh sobat ya. Kenapa harus air keruh ya? Karena ikan lele itu biasanya mudah stres ketika di air bening sobat ya. Jadi inilah mengapa kita harus mengetahui dari habitat ikan lele ya. Yang dimana ikan lele tersebut hidup di air yang keruh. Misalkan di lumpur ataupun di persawahan. Itu sering kita lihat ya di habitat aslinya. Dan ini juga kita sebagai pembudidaya harus pintar ya bagaimana kita bisa merekayasa air agar budidaya ikan lele kita berhasil dan sukses. Tapi bukan berarti saya menolak bahwa budidaya ikan lele di air bening itu tidak boleh. Jadi itu semua juga tidak ada masalah ya. Artinya jika kalian budidaya ikan lele di air yang bening, maka kalian harus bisa menggunakan sistem yang bisa membuat air tersebut bisa bertahan untuk proses budidaya ikan lele. Karena yang namanya ikan itu udah pasti mengeluarkan kotoran sobat. Jadi sistem yang bisa digunakan misalkan bisa menggunakan sistem RAS ya. Artinya di sini bisa menggunakan sirkulasi air ya untuk bisa mengeluarkan endapan ataupun kotoran dari ikan lele. Dan juga ada yang berhasil untuk di air kolam bening. Cuman ketika kalian ingin memelihara budidaya lele dengan keterbatasan dana, maka disarankan untuk membuat air yang keruh. Misalkan air hijau, air coklat, atau air merah. Itu tidak ada masalah. Itu semua nanti bisa membuat lele juga merasa nyaman ya. Ketika kalian membuat di air yang keruh. Kenapa? Karena lele tidak mudah stres ketika udah di air keruh. Dan dia merasa nyaman. Tapi ada faktor lain juga yang membuat ya dari air yang keruh tadi bisa menentukan berhasil atau tidaknya kita budidaya lele. Tergantung perlakuan kalian atau bagaimana cara kalian untuk merekayasa air yang kalian gunakan untuk budidaya lele. Nah itu sobat ya. Oke, kemudian yang kedua, air yang tidak bau sobat. Nah jelas ya untuk budidaya lele balik lagi tadi bahwa yang menentukan kesuksesan adalah ketika kalian berhasil membuat air kolam lele yang tidak bau tentunya. Nah di sini air lele bau itu banyak faktor sobat ya. Bisa karena tadi ya karena amoniak ya. Nah amoniak ini berasal dari kotoran ataupun pakan dari ikan lele ya. Kotoran ikan lele, pakan ikan lele itu juga jelas bisa membuat amoniak yang berlebih sehingga air menjadi bau ya. Dan lele pasti sudah merasa tidak nyaman ya. Nah ini yang kalian harus memperhatikan. Tadi juga di kolam bening kalau tidak menggunakan sistem RAS maka air tersebut akan cepat bau ya. Karena tetap mau bagaimana juga kotoran ikan lele ataupun dari pakan ikan lele itu bisa menyebabkan air menjadi bau. Nah kemudian yang ketiga, air yang tidak membuat lele gantung. Lele gantung di sini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu penyebab lele menggantung itu karena berbagai faktor dan salah satunya itu adalah faktor
faktor dari kualitas air yang sudah buruk ya. Jadi kalian harus bisa membuat lele ini tidak menggantung ya. Dari apa? Dari parameter kualitas air yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Seperti halnya pH air yang mungkin sudah berubah, kemudian suhu air yang berubah, yang tidak sesuai standarisasi untuk pemeliharaan ikan lele ya. Jadi buat para peternak lele juga harus bisa mengetahui parameter kualitas air. Kemudian yang selanjutnya, air yang belum terkontaminasi oleh jamur, virus ataupun bakteri patogen atau bakteri jahat. Nah, di sini ini bisa dicirikan dari lele itu sendiri sebenarnya sobat ya. Kalian bisa melihat ya bahwa jamur ataupun bakteri patogen itu pasti akan menyebabkan lele kalian gantung atau bahkan ada kematian dari si ikan lele tersebut ya. Jadi itu sudah bisa dibuktikan langsung ya pada saat kalian melihat di kolam lele kalian apakah lele tersebut gantung dan memiliki penyakit di tubuhnya. Nah, ketika kalian lihat di tubuhnya ada sesuatu yang berbeda seperti halnya kulit terbuka misalkan, atau kumisnya putih, atau hal-hal lain ya, atau kumisnya merah, badannya merah, atau hal lain yang kalian bisa pastikan bahwa itu adalah karena faktor dari penyakit ya yang disebabkan oleh jamur ataupun bakteri patogen tadi. Nah, itu bisa kalian atasi langsung ya dengan cara mengobati seperti halnya video saya sebelumnya. Bagaimana kalian harus bisa mengatasi jamur, bakteri patogen dan lain sebagainya. Itu semuanya hanya dengan satu ramuan ya. Oke, nanti juga akan saya bahas kembali ya untuk mengenai pengobatan yang memang benar-benar cocok ya yang digunakan seperti halnya kita di Petani Magma. Nah, kemudian yang terakhir, air yang tidak menurunkan nafsu makan dari ikan lele. Nah, nafsu makan ikan lele tentu salah satunya dipengaruhi oleh kualitas air ya. Dan itu tadi seperti halnya parameter kualitas air kalian sudah mulai kurang baik ya, terutama pH ketika kalian turun ataupun suhu benar-benar berubah ya, yang dimana di luar dari standarisasi yang sudah ditentukan ya. Karena ini semua bisa mempengaruhi dari nafsu makan ikan lele. Untuk itu buat sobat semua ya, untuk yang saat ini lagi budidaya lele ataupun yang baru akan memulai budidaya lele, agar memperhatikan ya kelima ciri ini supaya air kolam lele kalian tuh tetap bagus dan sehat, dan yang pastinya membuat sukses dalam berbudidaya ikan lele. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Saya Kang Hendy dari Petani Magma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama.